selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Aku bahagia karena Tuhan menjaga Papa, Mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Wah, selamat pagi adik-adik di rumah.
Senang banget nih, pagi hari ini kita kembali lagi bisa menyapa adik-adik yang di rumah. Terima kasih ya adik-adik karena sudah mau ikut sekolah minggu. Dan kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Kalau begitu sekarang kita berdoa dulu ya Kak. Yuk. Halo, shalom, selamat pagi. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian yang ada di rumah tetap dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat ya, tetap semangat beribadah. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di Sunday Funday. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan bersama-sama meskipun dari rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Ajak kakak, adik, mama, papa untuk berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa dengan sikap doa yang baik. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau berikan kami nafas, Engkau berikan kami kekuatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu dan anugerah-Mu buat kami. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah Sunday Funday hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Engkau menyertai ibadah kami, Engkau memberkati ibadah kami. Engkau juga berkati kakak-kakak yang sudah melayani kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percayakan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik selamat beribadah ya. Tuhan memberkati. Bye. Amin. Semuanya sudah siap? Jadi langsung aja kita mau mulai acara kita Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Kakak-kakak, perutku lapar nih. Loh, Kak Yas tadi belum sarapan toh? Loh, iya tumben sih Kak. Kalau aku sih tadi udah sarapan sebelum kesini.
Iya kak, tadi tuh di rumah nggak ada makanan, jadi sekarang lapar deh aku kak. Oh gitu. Kak Daud, kenapa? Aku bawa roti nih kak. Wah, Yuk kita makan bareng-bareng kak. boleh kak Daud. Nih. Yang paling lapar Wah, ambil lah. makasih ya kak. Aku makan ya kak Daud ya. Terima kasih Kak Daud. Kenyang. Wah, terima kasih ya kak buat rotinya tadi. Sekarang aku nggak lapar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberi saya makan lewat Kak Daud. Nah adik-adik, siapa yang tadi pagi juga sudah makan? Ayo. Kalau udah makan, apa sudah berterima kasih sama Tuhan? Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 Nah gimana Kak Yasi? Sekarang udah agak kenyang kan? Iya kak, puji Tuhan. Makasih ya Kak Daud, sekarang aku udah gak lapar lagi. Nah, dalam cerita Alkitab kali ini ada juga yang seperti itu. Mereka semua kelaparan, berteriak-teriak, "Aku lapar, aku lapar." Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak siapa sih mereka? Ya, mereka adalah bangsa Israel. Jadi ceritanya waktu itu bangsa Israel ada di padang gurun. Adik-adik tahu nggak padang gurun itu apa? Padang gurun adalah suatu tempat yang banyak sekali pasirnya, sehingga di sana sangat panas sekali. Lalu mereka ada di padang gurun
karena Tuhan yang menyuruh mereka. Sebelumnya bangsa Israel ini tinggal di tanah Mesir. Saat itu mereka kehabisan makanan. Mereka sangat kelaparan sehingga mereka marah-marah, Kak. Ngomel-ngomel. Ayo, siapa yang suka ngomel-ngomel kalau makanannya belum datang, belum siap? Bangsa Israel mengeluh kepada Musa sambil mengatakan bahwa mereka menyesal karena telah pergi dari tanah Mesir dan berada di padang gurun itu. Mereka juga menuntut Musa untuk memberikan mereka makanan supaya mereka tidak lapar lagi. Musa lalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan makanan. Tuhan mengasihi bangsa Israel dan memberitahu Musa bahwa Ia akan memberikan makanan untuk bangsa Israel. Nah, makanan itu akan turun dari langit seperti embun di pagi hari. Bentuknya halus dan warnanya putih. Pada sore hari, Allah menurunkan burung-burung puyuh yang banyak menutupi langit, sehingga bangsa Israel tidak hanya makan roti saja, tetapi juga makan daging. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, berlanjut ya Kak cerita Alkitabnya. Waktu Tuhan memberikan makanan yang sangat berlimpah, Tuhan juga memberikan aturan supaya orang yang mengambil tidak serakah. Mereka harus mengambil sesuai dengan kebutuhan dan tidak boleh sesuka hati. Harus secukupnya. Betul sekali adik-adik. Keesokan paginya, orang-orang Israel memunguti mana tersebut. Dan akhirnya seluruh bangsa Israel mendapatkan makanan dan mereka tidak menjadi lapar lagi. Tapi ingat,
Hati-hati, orang Israel tidak boleh kebanyakan saat mengambil mana tersebut. Sebab kalau disisakan keesokan harinya, mana tersebut akan menjadi berulat dan berbau busuk. Jadi, orang-orang Israel harus mengambil secukupnya. Nah, bangsa Israel semua bersyukur dan bersuka cita. Mereka berterima kasih karena Tuhan telah mendengar dan menjawab permohonan mereka. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang." Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, "Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini." Yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Wah, Tuhan hebat ya. Tuhan juga sangat baik. Orang yang meminta kepadanya pasti akan ditolongnya. Bukan hanya bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan, adik-adik juga setiap hari diberi makan. Nah, kalau bangsa Israel saja mau mengucap syukur kepada Tuhan karena makanan yang telah mereka terima, bagaimana dengan adik-adik? Makanan yang telah kita terima setiap hari adalah dari Tuhan juga. Itu artinya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memelihara kita dengan memberikan makanan kepada kita setiap hari. Siapa yang mau mengucap syukur kepada Tuhan? Angkat tangannya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan
adik-adik semua, kakak-kakak juga, kita harus belajar bersyukur ya Kak, karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Betul sekali Kak, karena akan ada banyak sekali cara Tuhan untuk menolong kita, bahkan dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Dan satu lagi yang pasti, dan kakak-kakak semuanya juga adik-adik yang mesti ingat bahwa Tuhan itu pasti memelihara kita. Tuhan akan selalu sediakan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik semua. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong. Wah, seru sekali ya Kak cerita Alkitab hari ini. Semoga kita dan adik-adik di rumah mau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini ya Kak. Shalom, selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Doa Tante selalu buat anak-anak sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, pagi ini Tante akan bersaksi bagaimana Tuhan memelihara Tante dan keluarga Tante. Papa dan 2 adik Tante, juga 1 keponakan, juga terpapar COVID. Dan karena papa tante sudah tua, jadi saat itu kondisinya paling parah. Harus dioksigen dan waktu itu mau masuk rumah sakit, semua rumah sakit penuh. Sehingga papa tante nggak sempat dirawat di rumah sakit. Sehingga akhirnya papa tante tidak tertolong dan akhirnya harus pulang ke pangkuan Bapak di surga. Hati tante sangat sedih karena harus kehilangan papa. Tetapi Tuhan yang penuh kasih memberi kekuatan selalu buat tante. Suaranya yang lembut mengatakan, anakku, kamu tidak sendiri. Apa yang kamu rasakan juga pernah Tuhan rasakan. Tuhan mengingatkan tante pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum Tuhan Yesus disalib. Waktu itu terdapat di dalam Markus 14 ayat 34a. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itulah sebabnya anak-anak, Tuhan sangat mengerti setiap kesedihan hati kita. Tuhan memelihara tante dan terus memberi kekuatan buat tante dan keluarga tante. Sekarang puji Tuhan, 2 adik tante dan 1 keponakan sudah sehat. Dan mereka juga boleh menjadi saksi buat orang-orang yang terpapar COVID. Ingat ya anak-anak, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Dan Tuhan selalu memberi kekuatan buat kita. Saat ini kita juga harus berbagi untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau Tuhan sudah memelihara kita, melindungi kita, kita juga berdoa buat orang-orang di sekitar kita supaya Tuhan juga melindungi orang-orang atau keluarga kita di mana-mana pun mereka ada. Nah, adik-adik, tante selalu berdoa untuk anak-anak semuanya biar semua dalam lindungan Tuhan. Sampai di sini kesaksian tante. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya ingat-ingat ting. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan hanya minta kita percaya kepadanya. Yang kedua, hidup kita tidak akan pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Yang ketiga, mengucap syukurlah selalu karena Tuhan sudah selalu memelihara hidup kita. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Kalau gitu sekarang waktunya kita beraktivitas.
Selamat pagi Elohim Kids, ketemu lagi di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini kita mau bikin aktivitas apa ya? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya. Yang pertama kita mau siapin kertas HVS atau adik-adik bisa pakai buku gambar, terus ada pewarna dan ada pensil. Sudah siap semua alat dan bahannya? Kalau sudah, kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama, di sini kita mau gambar satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Adik-adik bisa gambar sesuka adik-adik. Kalau misalkan adik-adik kesusahan, adik-adik bisa browsing dulu supaya adik-adik ada contohnya. Terus kalau gambarnya udah jadi seperti ini, kita mau tulis di bagian atasnya, aku dipelihara Tuhan. Adik-adik bisa tulis dulu pakai pensil. Terus di sisi kiri atau mungkin di sisi kanannya, adik-adik bisa tuliskan ayat hafalan kita minggu ini. Adik-adik bisa menuliskannya dengan spidol warna-warni ataupun pakai krayon atau pakai pensil warna. Adik-adik bebas mewarnai sesuka hati adik-adik. Dan ini dia hasilnya. Jadi kalau di sini kakak nggak mewarnai, kakak hanya menuliskan dengan menggunakan spidol warna-warni. Tapi adik-adik bebas deh mewarnai sesuka adik-adik. Gampang kan aktivitas kita di minggu ini? Selamat beraktivitas ya adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa ayat hafalnya dihafalin ya adik-adik. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu baca renungan yang dikirimkan oleh guru-guru sekolah minggu kalian. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu onsite di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu jam 8 pagi. Selanjutnya, buat adik-adik yang masih mengikuti ibadah online, Sunday Funday akan tetap hadir menemani adik-adik semuanya jam 10 pagi di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman yang terakhir untuk papa mama, jangan lupa untuk datang ibadah onsite hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Adik-adik, sekarang kita mau tutup dalam doa. Semuanya sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau tahu apa yang menjadi setiap kebutuhan kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami dan Tuhan selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Bahkan hal kecil Tuhan, lewat makanan kami sehari-hari Tuhan juga sudah cukupkan dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini boleh Tuhan materaikan dalam kehidupan kami dan terlebih Tuhan kami mau melakukannya. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan lewat kehadiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini. Sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Bye-bye. Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku.
pakai contek-contek tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus